2 hero fixed position dan 3 hero jalan kaki. Ya memang ada Lolita yang buat menahan, tapi timing masih bisa dimainkan. Lolita nggak bisa menjaga satu hero. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak menjaga semua loh, satu doang yang bisa dia jaga. Gashen bagus untuk berjumpa dengan Balmond. Gashen, ambil Gashen karena Kiboy kasih Chow kalau kayak gini posisinya. Kenapa? Kiboy biarin main agresif. Kalau nggak, Chow ini bisa dipakai sama Sans. Bisa. Jadi mid laner. Kadita Kiboy. Kadita Kadita Kiboy. Kiboy. Tapi Akai. Akai Main ternyata. safe, oke lebih safe. Main lebih aman ya sebenarnya memang. Ini Royal Derby bro. The Royal Derby. Dan untuk dari draft pick kali ini, Momochan ke arah yang mana? Waduh, ini sulit sih. Tapi aku merasa Archeo Hoshi mereka punya chance. Karena aku suka banget entah kenapa Pakito di area posisi R7 ya. Yes. Di sini bakal lebih kuat banget, apalagi bertemunya dengan Esmeralda juga. Jadi masih punya potensi. Oh. Tapi 83% audience prediction by TikTok untuk Archeo Hoshi. Dan 17% G. Oke, untuk tim Oni, jadi buat kalian semua, para pemain dari tim Onyx dan juga Ararki sebentar lagi akan masuki ke laga Royal Derby. Ini dia, laga Royal Derby. Siapakah yang akan mengamankan tiket ke L Series untuk pertama kalinya? So, FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Mari kita masuk ke dalam game yang pertama, Best of 5 Series antara Archeo Hoshi dan juga Onyx Esports. Siapakah yang akan mengambil game pertama di Royal Derby match up kali ini? Dan Albert dengan Balmond di sini akan berhadapan dengan Akai dari seorang Kairi. Yes, benar-benar sama rata kalau dari Sama segi rata. junglernya. Mungkin perbandingannya adalah di mana seorang Kairi ini agak lebih diuntungkan dengan crowd control yang dia miliki. Sedangkan dari Albert mereka ini lebih untung dengan adanya lethal counter. Lethal counter Yes. dan bahkan objektifnya masih bisa diamankan juga. Jadi sama, makanya aku bilang agak sama sama. ya. Ya, dan Ararki Hoshi, aku suka di mana mereka memang benar-benar respect ya dengan kehadiran dari Kadita juga, mungkin dengan efek sisinya. 2 Purify dipakai, ada di mid laner dan juga gold laner mereka. Oke, melihat adanya satu buah posisi di arah offlane ini kembali. Aku ingat kemarin ketika dari seorang R7 melawan Esmeralda dari seorang Fluffy. Agak sedikit tertinggal di awal, tapi itu bisa dibalikan kembali di arah mid to the late game. Nah, kali ini kita lihat para pemain dari tim Onyx bahkan dia meng-secure pergerakan dari seorang gold buff di arah bottom lane, Kiboy. Sans bahkan melihat para pemain dari tim Ararki Hoshi bergerak sedikit. Tapi Onyx Esports dia akan coba standby setelah rotasi di arah bottom lane. Kenapa? Karena dia butuh untuk men-secure perfect turtle. Melihat permainan dari tim Onyx Esports yang punya late game insurance, cewek. Dan ini dia, talent prediction by Axe, 2 Ararki Hoshi dan sisa untuk Onyx Tumben aku sama Esports. Oji kompak. Biasanya musuhan ya? Biasa musuh. Aku best on draft, balik Iya, lagi. aku juga suka sih dengan posisi Pakito di XP ini ketemunya sama Esmeralda. Dan Aku masih berharap Pak Vito itu selalu menang dalam catch up di arah offlaner yang penglawan. Lihat nih, dari Aku juga. 2 junglernya juga sama-sama saling tarik satu sama lain. Karena Karena mereka tahu power mereka adalah bermain dengan objektif. Betul. Jadi mau gak mau harus nungguin teman-teman yang lain juga. harus nunggu Ini backup dia. ya. Kita lihat akan ada duel Dragon Talent keluarga, tapi lihat di sisi sebaliknya Finn berhasil mendapatkan satu buah Namanan Blast, tapi retribution dari seorang Kairi berhasil menutup satu buah turtle. Wow. R7 gak boleh tumbang. R7 kalau tumbang ini bahaya. Kenapa? Pertama dapat objektif, seorang Boots bakal lebih kaya, dapetin wavingnya lagi, dan platingan dari seorang Boots akan lebih lancar. Dan Boots tadi tuh pintar banget. Dia falling Starmon ke belakang ke arah 2 pemain dari Ararki Hoshi. Dia mau coba untuk kebantu Albert sehingga nggak ada backup. Tapi kali ini di area bawahnya Skylar. Sudah memberikan poke damage kali ini dibantu oleh seorang Finn. Dan bahkan tanaman memorinya tidak mampu untuk memberikan damage yang begitu besar ke arah seorang cewek. Menurut aku agak sedikit terlalu terburu-buru. Skylar kali ini mencoba untuk menghentikan drop wave. Kiboy dibalaskan kembali. Tapi Kiboy kali ini udah mulai harus mundur nama Blast. Dan ternyata 300 IQ dari Kiboy. Dia tenang banget. Dia nggak buru-buru untuk kabur ke arah belakang dengan Petrify-nya. Tapi dia pakai Breath of Ocean tadi. Iya, di cancel langsung Numian Blast-nya itu dia yang ditunggu-tunggu juga oleh Onyx. Di mana ini Numian Blast-nya sekali di cancel berarti akan ada pengancelan berkali-kali nantinya. Oke, dan nampaknya dari seorang R7 agak sedikit
meninggalkan untuk head to head dengan Esmeralda dibandingkan harus sekarat lagi pun, jadi dia memilih untuk mirroring aja. Ya, tapi dari sisi levelnya juga Kairi agak unggul ya dibandingkan dengan Albert. Karena dia Akai juga. Tapi kali ini lihat udah dibuka satu buah heavy spin connect ke arah satu pemain di studio Finn yang tidak dikasih kesempatan untuk diselamatkan dan di cover oleh pemain-pemain dari Arkihosti dan first blood jatuh ke tangan Onyx Esports. Ini dia ketika kalkulasinya terhadap seorang Lolita tidak terlalu keras tanpa ada shieldnya. Dan lihat, kalau kalian sadar itu penggunaan skill yang benar-benar si Suns nungguin sampai heavy spin dari Kairi itu mau selesai. Iya. Jangan selesai, karena kalau selesai dia bisa flicker. Betul. Jadi dia mau selesai, abis itu dia langsung the Wild Dragon dan dia bottom lane. Oh no. Dari seorang Skylar Purify telah digunakan, tapi nampaknya membuat seorang Skylar ditumpahkan. Turtle kali ini harus Albert selamatkan, kalau tidak RRQ Hoshi ketinggalan gold yang sangat jauh. The Wild Dragon, Clay sedikit membuat seorang Sasa perangkat di depan bersama dengan satu mobil karena pakaian Seven masih mau lebih. Pauline Sarmun mencoba untuk menutup pergerakan dari tim Onyx Esports, tapi nampaknya Albert lethal counter dari Kairi yang Kate mencoba mengamankan satu barang retribusi dan senjata ter-reset. Oh no. Sayang, seribu sayang. Siapa disumbangkan, 16 kali dikeluarkan dan para pemain dari tim Onyx Esports memilih untuk mencoba menyelesaikan dengan satu buah team fight. Oh, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert dan kali ini Onyx Esports mereka nggak mau terlalu overextend. Reset akan dilakukan begitu saja dan kembali ke lininya masing-masing kali ini. Penculikan dari seorang cewek tadi berhasil untuk menumbangkan satu pemain yaitu R7. Yes, dan kalau bisa kita bilang miskalkulasi dari seorang Kairi. Again, Kairi adu retribution. Nampaknya berhasil dimenangkan Kairi karena mungkin dari Albert juga masih cooldown. Dan itemnya omong. Ya, terlalu cepat tadi ya buat retribution ya. Dan dari Akai akan menuju ke Guardian Helm. Dari Balmonnya masih defense sih. Belum kelihatan bakal mengarah kemana juga. Ada Silence Rope di sana. Athena Shield mungkin. Athena Shield Benar. terlebih dahulu kali Biar ya. Karena ada Kadita. Iya, karena ada Kadita. Dan satu hal yang kalau misalnya aku lihat di sini ya. Dari Onyx Esports mereka cross control cukup banyak. Play Purify Gaming telah dikeluarkan. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Rumwave. Petrify Rumwave. Kairi dapetin pin. 2 poin kill dari bottom lane. Dan bahkan Skylar gak bisa masuk lebih dalam. Breakdown. Ini Virus Patient saat dikeluarkan. Membuat permain dari tim Onyx lebih unggul kembali. Lihat dua posisi jungle dan juga bahkan boost di arah bottom lane dijaga. Gold lane-nya menang jauh dengan 6 poin yang diamankan. Bahkan dengan satu turret di area bawah yang dipecahkan oleh cewek. Lihat zoningan yang dilakukan oleh Onyx Esports. Begitu luar biasa. Lumayan satu pemain dapatin satu kesempatan lagi untuk menumbangkan tambahan. Satu pemain dari Arkihosti langsung dilakukan dan bahkan gak dikasih kesempatan sama sekali dari Skylar-nya untuk membackup. Oke. Gimana caranya Onyx Esports kali ini mereka memegang snowballing mereka sampai late game. Karena kalau di late game, di mid to the late game dilepas ini agak cukup berbahaya untuk seorang Arangkiosi yang memiliki Skylar, memiliki Clay, bahkan R7 sekalipun. Kalau menurut aku pribadi, gimana caranya R7 ini juga memiliki damage pun, gak hanya defensif aja. Karena ada cewek ya nanti buat di late game-nya. Onyx Counter-Strike sudah selesai untuk cewek sendiri. Dari Boots, dari R7 masih saling potong minion satu sama lain juga. Dan yang menjadi penentu ini sebenarnya adalah objektif Turtle. Ya, berulang kali tim fight terjadi di sini. Dan siapapun yang dapetin, ini selalu bisa unggul 2000 gold langsung. Oke. Tapi Stan coba untuk mengenal duel Dragon. Tapi Purify telah dikeluarkan. Membuat informasi terhadap seorang Keyboy yang berada di sisi selanjutnya. Dan bahkan Kairi akan coba ngebuka vision. Kairi kali ini akan coba dapetin dengan retributionnya. Casing kembali dikeluarkan. R7 bakal menjadi satu buah killer utama. Tapi bukan itu poin yang dicari oleh Onyx. Onyx mencari satu poin kill terlebih dahulu. Jadi Onyx ini gak mau objektif dulu. Kalau nggak dapetin poin kill, minimal kalau nggak zoning out kayak gini, baru dia mau objektif. Walaupun kalau dari segi data, retribution dari seorang Kairi ini selalu berhasil mendapatkan atas proses. Tapi lihat, Rafael dari bottom lane. Again, tertutup untuk seorang R7. Gila, ini Kaditanya benar-benar perlu direspek sih sama Arkihosti. 2 kali R7 dan bahkan tadi dari Finn ya, berhasil untuk ditumbangkan begitu. Clay kalau nggak salah, tumbang di area bawah. Dan itu benar-benar burst damage yang sakit banget dari seorang Keyboy. Dan zoning yang dilakukan oleh Onyx Esports ini selalu berjalan sesuai dengan planning dari Onyx sendiri. Arkihosti mereka masih belum dapat jawaban. Tapi langsung duel Dragon flicker. Langsung dikombokan dengan ada ini dari seorang cewek. 2 pemain tumbang di area atas. Masalah utamanya mereka mendapatkan 2 poin kill dari top lane. Ararkiosi tertinggal 6.000 gold.
jauh sekali. Dan bahkan lihat jungle mereka tertutup gelap, tak ada deteksi. Bahkan tank mereka untuk membuka bisa di all in oleh seorang Sun. Albert bakal coba dicuri, tapi untungnya Sun sudah gak menjadi well taken dan gak punya flicker. Kairi ini bisa dibilang dia junglernya bener-bener bebas tanpa hambatan karena gameplaynya itu dimegang sama mid sama roamernya, Pung. Iya, mereka poros utamanya. Dan yang pastinya buat teman-teman jangan lupa ya, yang lagi nobar MPL langsung aja order GrabFood sekarang karena lagi ada diskon sampai 90%, langsung aja di scan QR code-nya. Oke. Buat kalian semua sekali lagi diingatkan, jangan sampai lupa scan dengan diskon yang cukup banyak. Wah, ini banyak banget. 90% bro, bayangin aja. Mystery Chef aja cuma 10%. 90%-nya di sini ya? Gitu. 90%-nya di Grab. Oke, dan Arkihosi, mereka sampai saat ini belum dapat jawaban gimana caranya mereka untuk menghentikan Giboy. Tapi Giboy, Raven ke arah belakang kali ini dan Skylar tumbang. Cewek begitu free dari belakang nih, Virusnya connect dan Kairi. Dengan satu buah heavy spin, Bin mencoba untuk balikin keadaannya, namun ternyata Numin Best tidak connect ke arah siapapun dari pemain-pemain Onyx Esports. Oke, combo yang sangat baik dan Kiboy. Gila, aku lihat dia langsung bukan ngambil ke arah Albert, tapi dia ngambil ke arah poin Finn dan juga Clay di belakang. Itu yang sangat penting. Ini dia mungkin the new Axe effect, the better you smell, the better you play dari tim Onyx Esports. The Lord slain by Onyx Esports, tentunya di sponsor by Samsung Galaxy A7 5G. 9.000 gap gold yang terjadi sekarang. Dan bahkan Arkihosi belum dapetin 1 poin kill pun. Ya, ini terlihat buruk untuk Arkihosi, apalagi mereka sekarang sedang di zoning out Onyx Esports. Mereka dapetin lordnya tadi dengan cukup luas ya, karena gak ada Skylar tadi. Ini sulit banget karena posisi dari Skylar bersama cewek ini udah berbeda 3 level. Dari Albert pun ketinggalan hanya 1 level. Tapi dengan perbedaan network 9.700 hampir menyentuh angka 10.000. Arkihosi mereka harus dapetin shutdown mungkin berkali-kali kali. Masalahnya ini dulu. Masalah yang mereka harus hadapi adalah Lord bergerak. Sans bakal coba dapat distract. Fit well drag beri sana lepas. Real World Manipulation tapi Kiboy. Rough web yang sangat baik. Menutup Real World Manipulation. Dan shutdown. Membuat seorang Kiboy tertidur di depan sana. Lord yang belum di-enhance berhasil diatasi oleh Arkihosi. Poin pertama untuk Arkihosi mendapatkan shutdown, memperkecil sedikit goal difference walaupun 200 perak. Iya, 1 bullet counter dari Albert. Habis sih hidup dari seorang Kiboy kali ini dan tadi memang inceran dari Kiboy ini adalah backline dari Arkihosi. Dia benar-benar incer ke arah Skylar atau enggak Clay-nya. Udah di 2 itu aja. Jungle dari seorang Kairi. Kali ini berhasil mendapatkan dan juga tanpa ada sedikit kontes sama sekali. Albert untungnya nggak depending on Purple Buff. Albert memilih menuju ke arah Orange Buff karena menyelamatkan yang bisa dia selamatkan. Kalau dia main healing mungkin beda ya. Tapi menurut gue Albert ini bagus banget loh. Karena lagi kondisi under seperti ini. Dia bisa keep up dengan Kairi. Levelnya cuma selisih 1. Dan bahkan dia nggak tumbang. Bener, bedakan dengan, lihat dari gold line-nya aja, ini selisihnya jauh banget. Betul. Ini makanya aku bilang sulit banget buat Skylar. Betul. Sebenarnya dia ya butuh banget positioning yang bagus. Mungkin coveran juga dari Finn-nya. Dan gimana caranya depannya ini nggak rontok duluan. Ini sekarang tugasnya Finn berat banget sebenarnya. Dia harus jaga depannya. Tapi dia harus jaga posisi dari Clay dan juga Skylar. Dan nggak ke-pick off sama seorang Giboy. Dan itu yang tadi sempat kita bilang kan. Kenapa Groknya ditutup. Ketika junglernya dari tim Onyx Esports ini bebas. Sedangkan dari Arkihosi junglernya ini ditemenin sama roamer lawan. Iya. Itu kan 2 perbandingan yang berbeda. Tapi support system dari seorang Albert sudah datang juga. Funi langsung menonton di MPL Arena. Dan bahkan kita lihat damage deal by Axe. Ada cewek Kairi terperangkap di depan sana. Knockout strike dikeluarkan. Dibalas karena 1 buah cocktail flicker dan bahkan Sans fokus ke R7. Dia nggak peduli nggak dapetin banyak. Tapi dia dapetin 1 poin yang penting. R7 tidak ada sandwich dari offlaner mereka. Dan mereka bakal bebas dapetin objektif tanpa harus worry. Backline mereka dihantam. Oh iya. Itu sebenarnya R7 coba untuk buying time sih, ngebait ke arah R7 yang coba untuk nge-distract lah sebenarnya. Tapi terlalu cepat tumbangnya dari R7 karena damage dari cewek ini udah terlalu sakit. Ya. Ini harusnya nggak dikontes, Pung. Ya, ini bahaya banget menurut aku. Ya, karena dengan tumbangnya R7 tadi 10 detik waktu yang dibutuhkan untuk respon. Dan ketika dari respon juga itu masih ada lagi distance, masih ada jarak yang harus dilakukan untuk menuju ke sana. Dan begitu sampai, nggak bakal support. Jadi bakal dilepaskan oleh Arkihosi. Mereka akan defense dan
Ini dia, kita harus menunggu sekarang. Seberapa sabar Araki Hoshi untuk bisa keluar dari situasi ini. Dan Araki Hoshi itu tipikal satu tim yang selalu mau sabar aja mainnya. Coba dapetin momentum. Enak lo nyender mulu. Aduh. Nyender mulu, enak lo. Aduh, plus gold banyak. UBS gold nih ya, kalau goldnya banyak ya kan. Siapa tahu bisa punya ayang. Kayak cewek ya, sekarang yang paling atas. Ditambah dengan ini 3 pemain semua dari Onyx. Iya, nyender terus, bye. Wah, emang dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Aduh, makanya Ji punya pacar. Oke, tapi kita bakal back to the lane of zone. Di sini Lord bergerak di arah mid lane. Yap. Untuk tim Onyx Esports. Perbandingan gold, 12.000 gold difference. Keyboy bersama dengan Stan. Satu suara, Finn. Tapi Keyboy menunggu Clay. Oh, Menuju ke arah Dragon. belakang. Dua Dragon yang sangat baik. Tidak ada dominant flash. Tapi Clay masih menunggu. Di mana Keyboy akan masuk. Tapi ternyata Clay tahu akan hal itu. Ini juga smart play from Clay. Dia tahu. Dia menjadi incaran utama. Dan bahkan defensif dari Araki Hoshi. Kali ini dengan Lord yang ada, dia berhasil menyelesaikan 14.000 gold difference. Oh, tapi Keyboy is Clay- coming. Modify gaming. Dan bahkan harta bertumbang kembali. 3 versus 5. Ini bencana. Onyx Esports bakal fokus ke arah base-nya. Dan Onyx berhasil mengamankan game yang pertama. Terlalu mendominasi dari Onyx Esports. Berhasil mengamankan game Dominasi. yang pertama. Yang bisa kita bilang, ini benar-benar one-sided sih aku bisa bilang. Karena RRQ mereka benar-benar gak dapetin chance sama sekali. Defensif yang dilakukan sama RRQ Hoshi juga tidak mampu untuk bertahan terlalu lama. Sehingga membuat Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan game yang pertama.